Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, dimuliakan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, fit, tetap semangat,
sehingga bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat fasilitas yang Tuhan berikan sehingga kami bisa beribadah online. Kami mau dengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saudara bisa baca di layar saudara teks pengakuan iman rasuli dan baca perlahan-lahan dengan mantap bersama dengan saya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada banyak doktrin yang memisah-misahkan gereja menjadi banyak denominasi. Tetapi pengakuan iman rasul ini mempersatukan semua gereja Tuhan di dunia. Inilah syahadat orang Kristen. Dan salah satu bagian pengakuan iman rasuli tadi mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus yang pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Orang Kristen percaya bahwa pada kehidupan duniawinya, Kristus secara literal tubuhnya naik ke surga sehingga kita dapat melihat lebih jauh, mengatakan bahwa ini adalah salah satu doktrin yang membedakan orang Kristen dengan non-Kristen. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya Yesus naik ke surga, maka orang tersebut pasti bukan orang Kristen. Kenapa? Karena orang non-Kristen pun banyak yang percaya Isa Al-Masih diangkat ke surga. Kenapa saya ceritakan hal ini? Karena 3 hari yang lalu kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pernahkah saudara bertanya, kenapa hari kenaikan Tuhan Yesus perlu dirayakan? Biasanya kalau bicara tentang Yesus, maka fokus kita tertuju pada karya penebusannya dan kebangkitannya dari kematian. Jarang sekali orang fokus pada 40 hari setelah kebangkitannya. Memang jantung dari karya Tuhan Yesus adalah kematian dan kebangkitannya. Tapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah doktrin yang penting dan akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Itu sebabnya dalam pengakuan iman rasuli yang tadi kita baca, hal ini dicatat menjadi pengakuan iman kita semua. Dan saya ingin memulainya dengan mengajak saudara semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa dia tidak menghilang begitu saja? Dia pernah 2 kali menghilang. Pertama ketika dia mau dilempari batu oleh orang-orang Farisi di Bait Allah. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-59. Dan yang kedua, sesudah dia memecah-mecahkan roti di depan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kenapa dia sekarang harus naik
ke surga dengan cara yang luar biasa. Cara kenaikan Tuhan Yesus betul-betul demonstrasi yang luar biasa karena terjadi bukan di tempat yang tersembunyi. Di siang hari, di tempat terbuka, dan diperkirakan ada kurang lebih 500 orang yang langsung menyaksikannya. Dan setelah dia naik ke awan-awan, 2 orang malaikat menegaskan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan akan turun dengan cara yang sama seperti dia naik. Sebelum Tuhan Yesus, memang ada 2 orang yang pernah naik ke surga. Yang pertama Henokh, yang kedua adalah Elia. Waktu Henokh naik ke surga, orang-orang Yahudi percaya akan hal itu. Kenapa? Karena disaksikan bukan oleh 1 orang saja. Bukan dengar dongeng atau legenda, bukan. Tetapi orang tua, kakek nenek moyang, anak, serta cucu dari Henokh waktu itu ada di sana. Saudara bisa baca dengan jelas itu di dalam kitab Kejadian. Bagaimana dengan Elia? Waktu Elia diangkat dengan kereta kuda berapi, Elisa seorang diri menyaksikan hal itu. Tetapi semua nabi-nabi sudah tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Tetapi Henokh dan Elia, dua-duanya tidak pernah bilang kalau mereka bisa bawa orang ke surga. Mereka hanya pergi sendirian. Jadi kenaikan di surga memang hal yang supranatural, tetapi dipercayai ada dan murid-murid sudah tahu dan sudah dengar kisah tentang kenaikan Henokh dan Elia ke surga. Tetapi kali ini mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tuhan Yesus naik ke surga di depan hidung mereka. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa harus dengan cara yang luar biasa? Tim Keller, seorang hamba Tuhan yang menulis banyak buku, berkata ada 2 alasan teologis kenapa Yesus harus kembali kepada Bapaknya dengan cara yang spektakuler. Yang pertama, dia berkata, karena ini adalah seperti sebuah acara penobatan atau pelantikan. Penobatan atau pelantikan apa? Dari Tuhan 100% yang berinkarnasi dalam wujud manusia 100%, kembali lagi menjadi Tuhan 100%, Raja alam semesta ini. Dan yang kedua dia katakan, ini adalah cara Tuhan Yesus meninggalkan dimensi ruang dan waktu untuk masuk ke alam rohani, ke dalam hadirat ilahi. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari dia di suatu tempat tertentu. Tetapi setiap saat, di mana saja kita bisa berelasi dengan dia. Saya pribadi berpendapat bahwa Yesus sebagai pribadi yang sangat spesial sudah sepantasnya dia pakai juga cara yang sangat spesial dan unik. Kenapa? Karena di dalam kenaikannya dia mau memberi kesan dan pesan yang kuat di dalam diri ke 500 murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa hal ini penting? Karena setelah dia terangkat ke surga, murid-muridnya akan menghadapi banyak sekali penganiayaan. Dan mereka harus menghadapinya semuanya sendirian. Dalam pengertian Tuhan Yesus tidak lagi menyertai mereka secara tubuh jasmania, tetapi secara rohania. Itulah sebabnya mereka perlu dikuatkan dengan melihat keilahian Yesus. Dan itu bisa kita baca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53. Saya bacakan buat kita semua. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Murid-murid pulang dengan sukacita, tidak lagi dengan sedih hati,
Karena apa? Karena sekarang setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, Tuhan Yesus naik ke surga, mereka betul-betul tidak lagi meragukan ketuhanan Yesus. Dan itulah yang membuat mereka berani mati, sahid untuk memberitakan Injil. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan kenapa dia harus naik ke surga dengan cara yang demikian luar biasa. Nah, sekarang apa alasan kita, saudara dan saya, untuk bersuka cita sama seperti murid-murid dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tugasnya di dunia sudah selesai 100%. Dia naik ke surga bukan karena kecewa, ditolak oleh orang-orang dunia, bukan. Dia tidak ngambek, dia tidak bete karena ditolak lalu pulang ke surga. Tetapi Yohanes 17 ayat yang keempat berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Pertanyaannya, pekerjaan apa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Apa? Menebus dosa manusia. Betul. Menebus dosa manusia seisi dunia ini. Saudara tidak salah dengar. Tuhan Yesus menebus dosa seisi dunia ini. Dari dosa Adam. Dan semua orang sampai dengan nanti kesudahan zaman. Sebelum Yesus disalib, Yesus telah memberitahu para murid di ruang atas tentang rencana kepergiannya dari mereka. Dan waktu itu mereka menjadi sedih. Tetapi Yesus meresponi mereka. "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita. Karena aku pergi kepada Bapa. Karena Bapa lebih besar daripada aku." Itu ditulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28. Dia bukan menyangkali keilahiannya sendiri, bukan. Tetapi merujuk kepada keterbatasannya dalam wujud manusia. Selama masa pelayanannya di bumi, Yesus secara sukarela membatasi dirinya dalam ketergantungan kepada Bapa. Kemuliaannya masih terselubung. Dia tunduk kepada kehendak Bapa termasuk salib. Tetapi saat kembali kepada Bapa, dia akan dimuliakan dan mengenakan kuasanya yang adalah miliknya sebelum dunia dijadikan. Dan seperti yang dia janjikan, dia akan mengirimkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus kepada para murid. Untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka melayani dengan kuasa sebagai saksi di muka bumi. Dan yang ketiga, kenapa kita bisa bersuka cita seperti murid-murid? Adalah karena kenaikan Yesus adalah awal pelayanan kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Ada sukacita dan suatu kehormatan kalau kita boleh ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak merasakan hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Kalau saudara mengikuti amanat agung Tuhan Yesus, maka saudara pun akan mengalami sukacita yang dialami oleh murid-murid zaman itu. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi banyak orang. Dan kenaikannya ke surga juga membawa sukacita. Kedatangannya dan kepergiannya selalu membawa sukacita dan damai sejahtera. Hal yang kedua yang akan kita renungkan hari ini adalah, kenapa dia harus naik ke surga? Bukankah dunia ini membutuhkan kehadirannya? Yesus naik ke surga, yang pertama menunjukkan bahwa surga itu betul-betul ada. Dia datang ke surga, sekarang dia kembali ke surga. Dan kalau kita percaya surga itu ada, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakannya, maka seharusnya kita juga percaya kalau neraka juga ada, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus mau datang untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita
tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Dan kalau neraka tidak ada, dia tidak perlu capek-capek datang ke dunia. Jadi jangan percaya kepada ajaran yang mengatakan neraka tidak ada. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Allah itu kasih, tapi hanya mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya bisa masuk surga. Yesus naik ke surga, artinya dia tahu jalan ke surga. Tidak ada yang nganter atau jemput dia ke surga. Dia pergi ke surga sendirian. Dua malaikat yang muncul ketika Yesus naik ke surga cuma memberitahu murid-murid bahwa Yesus naik ke surga. Malaikat yang datang bukan menjemput Tuhan Yesus. Mereka memberitahu murid-murid bahwa Yesus akan turun dengan cara yang sama seperti waktu dia terangkat ke surga. Yesus harus naik ke surga karena dia berkata dia akan datang kembali. Bagaimana bisa datang kembali kalau dia tidak pulang dulu ke surga? Tapi untuk apa dia pulang dulu? Yesus berkata, ia akan menyediakan tempat bagi kita. Nah, apa beda kedatangannya yang pertama dengan yang kedua? Kedatangannya yang pertama ditulis di Yohanes 3 ayat 17 bahwa dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi kedatangannya yang kedua adalah sebagai hakim yang akan menghakimi semua umat manusia tanpa kecuali. Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku, kata Tuhan Yesus, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan itu semua terbukti. Hanya dalam waktu 10 hari setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus dicurahkan. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hari kenaikan Tuhan Yesus akan mendatangkan sukacita kalau kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kenaikannya adalah salah satu bukti yang memberikan motivasi yang sangat besar bagi murid-murid untuk tetap setia sampai akhir. Sudahkah saudara terlibat di dalam amanat agung? Setiap orang percaya sudah diperlengkapi dengan fasilitas, talenta, dan kuasa untuk saling melengkapi di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kenaikan-Mu ke surga. Sehingga kami bisa menerima janji Roh Kudus. Kami bisa menerima kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga kami boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan kami. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Supaya mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya mereka juga menerima kuasa yang datang dari surga. Supaya mereka juga bisa merasakan sukacita yang dialami oleh murid-murid pada waktu kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat negara kami Indonesia. Kami percaya gereja-Mu akan menjadi berkat buat Indonesia. Dan melalui gereja-Mu nama Tuhan dipermuliakan, Indonesia akan diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah online berikutnya minggu depan.